Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema pentingnya beribadah dalam gereja. Beribadah dan melayani Tuhan di gereja dan dalam kehidupan memberi keuntungan yang tidak dapat ditemukan di tempat lain di dunia ini. Karena dengan beribadah dan melayani Tuhan di gereja, kita dapat menjadi seorang yang maksimal di hadapan Tuhan dan manusia. Dalam Ibrani 10 ayat 23 sampai 25, firman Tuhan berkata seperti ini. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kitab Ibrani mengajarkan kepada kita untuk teguh berpegang kepada pengharapan kita, yaitu anugerah keselamatan di dalam kasih Tuhan Yesus, dan kita juga didorong untuk saling mengasihi seorang terhadap yang lain dan jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Menjelang hari Tuhan yang mendekat, kita harus semakin giat di dalam beribadah dan melayani Tuhan di gereja. Pada saat ini Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan, saya ingin membagikan 3 kebenaran kenapa beribadah dalam gereja dan dalam kehidupan kita sangat penting. Yang pertama, karena ibadah mengungkapkan rahasia agung Allah, yaitu Injil keselamatan. 1 Timotius 3 ayat 16 firman Tuhan berkata, dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Jadi kenapa ibadah sangat penting? Dalam ayat ini dijelaskan oleh Rasul Paulus tentang Injil. Karena kata rahasia adalah konsep Paulus tentang Injil yang dikatakan sebagai rahasia yang berabad-abad yang tak mungkin diketahui manusia kecuali Allah sendiri yang menyatakannya kepada manusia melalui Yesus Kristus. Jadi ibadah adalah sangat agung. Karena di dalam ibadah kita dapat menyaksikan Injil keselamatan yang dinyatakan di dalam Tuhan Yesus, yang sudah berkorban di kayu salib, mati dan dibangkitkan pada hari yang ketiga menjadi Tuhan dan Juru Selamat manusia. Dan kebenaran yang kedua, kenapa ibadah sangat penting? Ibadah melatih rohani kita menjadi semakin kuat di dalam Tuhan. 1 Timotius 4 ayat 7 sampai 8 firman Tuhan berkata, tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Saudara-saudariku, Bapak Ibu, tahayul dan dongeng nenek moyang biasanya adalah ajaran-ajaran yang sesat dan merupakan tradisi dari pengajaran-pengajaran sesat. Ini semua tidak berguna. Kita tidak boleh, saudara, dikuasai oleh itu semua. Latihan badani dalam bahasa aslinya ditulis dengan gimnasia. Terbatas gunanya. Artinya memang ada gunanya, tetapi terbatas latihan badani itu.
Tetapi ibadah kita itu sangat penting. Berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup sekarang ini maupun untuk hidup yang akan datang. Di mana? Di sorga kekekalan. Ibadah yang dimaksud di sini bukan sekedar ibadah, saudaraku, dalam gereja saja, tetapi ibadah adalah gaya hidup kita yang berkenan di hadapan Allah, di mana kita, saudaraku, menjadi saksi dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibadah adalah menyaksikan seluruh, saudara, hidup kita, sikap kita, perbuatan kita sehari-hari seturut firman Tuhan untuk menjadi saksi Injil bagi kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan yang ketiga, saudara, ibadah sangat penting. Kenapa? Karena dalam ibadah atau dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payah kita tidak akan sia-sia. 1 Korintus 15 ayat 58, ayat yang terkenal, saudaraku, berbicara seperti ini. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Jadi semua jerih payah kita, saudara, dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam persekutuan, dalam ibadah kita, jerih payah kita, saudaraku, tidak akan sia-sia. Karena ibadah itu adalah untuk memberitakan Injil kepada dunia ini, kepada orang-orang yang belum percaya, dan menguatkan iman orang-orang yang percaya. Percayalah, saudaraku, Tuhan akan memberkati kita, keluarga kita, anak-anak kita, masa depan kita, bila kita membawa keluarga untuk setia dalam ibadah, setia dalam melayani firman Tuhan, setia melayani Tuhan, saudaraku, setia untuk memuliakan nama Tuhan. Hidup kita akan diberkati di dunia ini bahkan sampai kekekalan. Jadi, saudaraku, inilah 3 kebenaran kenapa ibadah dalam seluruh hidup kita sangat penting. Yang pertama, saudara, karena ibadah mengungkapkan rahasia agung Allah, yaitu Injil keselamatan bagi dunia ini. Dan yang kedua, ibadah itu sangat penting karena melatih kerohanian kita menjadi semakin kuat di dalam Tuhan. Dan yang ketiga, saudara, karena dalam ibadah atau dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payah kita tidak akan sia-sia. 1 Timotius 4 ayat 8 saya bacakan lagi. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Marilah kita setia beribadah kepada Tuhan dan melayani Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kami mau setia di dalam ibadah kami Tuhan kepada Engkau, menyembah Engkau, dan di dalam melayani Engkau. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bila kita diberkati oleh Morning Spirit ini, jangan lupa klik like dan subscribe supaya bisa mengikuti Morning Spirit terus, dan juga berikan komen, bunyikan loncengnya, bagikan kepada banyak orang. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.